Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang bersyukur. Saya percaya sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai setiap kehidupan kita. Kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini setiap mengajak setiap kita. Mari datang bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami selalu merasakan kebaikan Tuhan. Kami selalu merasakan kehadiran Tuhan. Sepanjang waktu kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa setiap pujian dan syukur kami. Engkau yang bertahta di atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Bagi setiap kami yang rindu mencari wajah-Mu, kami bawa setiap sembah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Sampai hari ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari bersama. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Engkau Tuhan, pengharapanku. Amin. Terima kasih Bapa, dengan segenap hati kami bersama, kami naikkan pujian kami. Terima kasih, tangan-Mu selalu ada menyertai hidup kami Tuhan. Selamanya, sampai selamanya, Kaulah Tuhan. Amin. Satu-satunya pengharapan sampai hari ini ku melihat. Kami bersyukur penyertaan-Mu sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Kami tahu bahwa senantiasa Tuhan Engkau berperkara atas setiap hidup kami. Tangan-Mu selalu bekerja Tuhan. Engkau selalu menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Kau sediakan yang terbaik. Hanya bagi-Mu kami berseru, hanya bagi-Mu kami berharap. Terima kasih Tuhan. Oh, sampai hari ini kami letakkan setiap kepercayaan kami. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Sekali lagi bersama mari katakan. Sampai detik ini ku melihat. Amin. Penyertaan-Mu sempurna
Bersama dengan Tuhan kami lewati setiap musim hidup kami. Bersama dengan Engkau kami percaya Tuhan. Kami melewati setiap waktu-waktu kami di dalam tangan yang kuat. Bersama dengan Tuhan kami yang besar. Kami percayakan seluruh hidup kami bersama-Mu Tuhan. Teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolonganku, amin Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, satu-satunya pertolongan hidup kami. Hanya Engkau, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Selalu kami lihat tangan-Mu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Selalu kami lihat bahwa perkenanan-Mu Tuhan, perjalanan hidup kami senantiasa berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan. Engkau yang bertindak, selalu memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar,
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami. Kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Biarlah iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Apalagi di hari-hari terakhir ini kita harus makin dekat dengan Tuhan. Dan harus semakin percaya dengan iman kepada Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada mama saya. Jadi lutut mama saya yang sebelah kiri itu sakit dan juga bahkan sudah bengkak, tidak bisa diangkat apalagi buat jalan. Nggak bisa diangkat apalagi jalan nggak bisa. Akhirnya saya dan suami membawa mama saya ke dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Dan menurut dokter katanya ternyata ada cairan di dalam dengkul dan itu harus disedot. Sudah disedot cairannya dan dicek di laboratorium karena dalam cairan itu ada darah. Kita berdoa agar hasilnya itu baik dan tidak ada yang berbahaya. Dan hasilnya puji Tuhan semuanya baik, tidak ada masalah. Kata dokter itu hanya radang. Beberapa waktu kemudian lutut mama saya sakit lagi, jadi balik lagi ke dokter. Dan katanya ada cairan lagi dan akhirnya disedot lagi dan masih ada darah lagi. Kata dokter kemungkinan apa ini? PVNS ya, itu semacam tumor sendi. Untuk memastikannya dokter menyarankan untuk di MRI. Kata dokter kalau PVNS itu harus dioperasi. Jujur Bu, karena mama saya sudah berumur 82 tahun, ya saya berdoa, saya minta kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Saya berdoa, saya tumpang tangan di lutut mama saya setiap malam ketika mau tidur malam. Singkat cerita ya, bulan depannya kata dokter untuk mengetahui hasil MRI-nya ya kami balik ke dokter. Kita ke dokter lagi dan ya puji Tuhan hasilnya ternyata bukan PVNS, bukan tumor. Ya tapi itu hanya peradangan sendi kata dokter. Jadi mama saya tidak perlu dioperasi, itu hanya minum obat saja untuk penyembuhan. Tuhan Yesus sangat baik dan Tuhan Yesus dahsyat. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga terima kasih Ibu Debbie yang terus setia melayani di Mezbah Doa dan Mezbah Syukur. Tuhan memberkati. Iya. Ya, Bapak Ibu teruslah percaya dan berharap kepada Tuhan ya. Sebab Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Dan puji Tuhan ya, biar mama terus sehat karena udah umur 82 tuh, puji Tuhan ya. Luar biasa. Iya, tetaplah berharap dan tetaplah percaya ya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih kesaksiannya. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang sudah masih di Amsal ya 20 dan sekarang kita masuk ayat 21. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita ini memiliki harta dengan cepat, artinya dalam tanda kutip yang tidak ya halal, banyak orang ingin cepat kaya lalu menghalalkan segala cara. Makanya ayat ini bilang ya, harta atau milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya ya akhirnya tidak diberkati. Saya selalu berkata saudara, mari kita mengejar hidup yang diberkati, karena orang kaya dan orang diberkati itu dua hal yang berbeda. Kita nggak bisa mengukur kekayaan itu sebagai berkat ya, hanya kekayaan saja, karena diberkati dan menjadi kaya dua hal yang berbeda. Ada orang kaya karena hasil kejahatan, korupsi, merampok, mencuri ya, atau menipu orang bisa jadi kaya, merampas warisan orang tua bisa menjadi kaya. Tetapi orang yang diberkati dia bukan hanya kaya, dia bisa ya mendapatkan damai sejahtera. Ya, bahkan orang diberkati bisa orang miskin juga, tapi dia diberkati karena dia hidup takut Tuhan. Walaupun dia pas-pasan atau mungkin bahkan berkekurangan, tapi dia diberkati. Ya, saya pernah ada di dua tempat di mana kita bisa menikmati berkat Tuhan. Saya dulu pernah miskin ya, sampai
ya rumah nggak punya, bahkan makan sehari-hari itu berharap anugerah. Tapi saya diberkati, ya saya bersyukur. Saya tidak pernah bersungut, saya tidak pernah mengutuki Tuhan dalam keadaan. Makanya Rasul Paulus bilang, aku tahu apa itu kemiskinan, kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, kaya. Tapi dalam semuanya itu ya, itu semua di dalam anugerah Tuhan. Jadi Alkitab ayat ini bilang harta atau milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Yang kita kejar dalam hidup ini adalah hidup yang diberkati. Bukan hanya kayanya, tapi menjadi orang yang diberkati Tuhan. Ayat 22, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Ya, jangan engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Tapi sebaliknya nantikanlah Tuhan, karena Tuhan akan menyelamatkan engkau. Jangan punya hati yang pengen balas dendam. Bahkan niat saja tidak boleh, saudara. Ketika orang berbuat jahat sama kita, jangan ada niat untuk membalas dendam atau membalas kejahatannya. Kadang-kadang kita berkata, saya sih tidak mau balas dendam. Tapi dalam hati kita itu seringkali terbersit niat, ya. Aduh, semoga Tuhan balas dia itu. Kadang-kadang itu juga sudah ya tidak benar di hadapan Tuhan. Bagian kita, tugas kita mendoakan. Ya, orang yang berbuat jahat sama kita, orang yang memfitnah kita, orang yang menjelek-jelekan kita, bagian kita itu hanya mendoakan. Selanjutnya, nantikan Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Urusan kita itu dengan Tuhan pribadi, mencari perkenanan Tuhan. Masalah kita punya musuh, Tuhan mau balas dia atau tidak, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Makanya ayat ini berkata, jangan engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Ya, tetapi sebaliknya, lakukan bagian kita apa? Nantikanlah Tuhan, karena Tuhan akan menyelamatkan kita. Jangan fokus kepada balas dendam, tetapi fokuslah pada mencari perkenanan Tuhan. Ayat 23 berkata, dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Ya, dua macam batu timbangan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kenapa, saudara? Karena banyak ya batu timbangan yang tidak adil, neraca yang serong, ya artinya ya kecurangan, ya itu kekejian bagi Tuhan. Kita nggak boleh berbuat curang, sebab Tuhan membenci orang yang hidup curang. 24, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Langkah kita itu Tuhan yang tentukan. Ya, karena manusia itu memang sesungguhnya kita ini tidak bisa mengerti jalan hidup kita. Karena kita nggak tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi ke depan. Bagian kita itu berserah kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, percaya pada Tuhan dan hidup melakukan firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan yang menentukan langkah kita. Selanjutnya Tuhan yang menentukan jalan hidup kita. Karena itu ayat ini bilang langkah orang itu ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Ya, bagian kita menjalani hidup ini. Jalan hidup manusia itu berkelok-kelok, saudara. Saya pun menjalani, saya mengalami dulu nggak tahu mau bagaimana. Ketika saya terima Yesus, saya nggak tahu jalan ke depan gimana. Saya diusir dari keluarga saya tidak tahu mau hidup bagaimana. Tapi saya hanya menjalankan hidup saya dan berserah pada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan yang menuntun langkah hidup saya, dan saya tidak mengerti ke depan, tapi saya percaya sama Tuhan. Bagian kita tuh percaya aja sama Tuhan. Jangan curiga dengan rencana Tuhan, karena bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai dan hidup takut akan Tuhan, dia bilang apa? Tuhan tuh turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu bagian kita, ayo kasihi Tuhan dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ayat 28, suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah ia bernasar. Ya, jangan ya masuk dalam jeratan ya, apalagi bernasar sesuatu tapi pada akhirnya kita nggak tepati. Kita berdoa ya, jangan cepat-cepat mengatakan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Itu akan menjadi jerat, saudara. Ketika kita ya tanpa berpikir berkata kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah membuat nasar. Ya, terlalu cepat bernasar. Oh, kalau saya nanti saya dulu pernah orang bernasar. Nanti Bu, kalau rumah saya laku, saya beliin ibu rumah. Itu nasar loh, saudara. Tapi setelah ternyata rumahnya laku, dia baru berpikir-pikir, aduh mau beliin rumah kok mahal ya, nggak usah aja. Akhirnya dia nggak tepati nasarnya. Ya, ini yang dimaksud ya,
sudah bernasar baru menimbang-nimbang. Lebih baik pikirin dulu apa yang kita mau ucapkan daripada kita cepat-cepat tapi kita tidak menepatinya. Ayat 26, raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Ya, raja yang bijak itu dapat mengenal orang. Kalau kita hidup bijaksana, kita bisa tahu ini orang fasik, ini orang jahat, ini orang gini, ini gini. Ya, dan ingat saudara, ketika orang itu hidup dengan fasik, apalagi Tuhan itu raja di atas segala raja, dia tahu setiap manusia itu dan dikatakan Tuhan akan menggilas mereka berulang-ulang. Artinya orang yang hidup fasik, hidup jahat akan menerima hukuman dari Tuhan. Ayat 27, roh manusia itu adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Manusia itu terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Roh manusia, ya, itu bukan roh Tuhan, saudara, ya. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Ya, tetapi roh manusia ini pribadi-pribadi. Alkitab berkata roh manusia itu pelita Tuhan. Ya, manusia itu roh, dikatakan kita ini makhluk rohani. Kenapa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Karena ya Allah itu roh dan kita ini juga roh. Ya, nah roh manusia kita ini saudara itu adalah pelita Tuhan yang dapat menerangi seluruh lubuk hatinya. Makanya roh kita ini harus menyatu dengan roh Tuhan. Ya, jiwa kita tunduk kepada roh. Ya, roh itu ya nafas hidup yang Tuhan berikan buat kita itu akan menjadi pelita. Artinya pelita apa? Yang menerangi seluruh hidup kita, menerangi seluruh lubuk hatinya. Karena apa? Ya, semua yang ada dalam hidup kita ini bersumber dari hati. Perkataan, ucapan, perbuatan, semuanya bersumber dari hati, ya. Alkitab berkata hati itu sumber semua dari perbuatan manusia itu. Nah, kalau roh kita kuat, kita menyatu dengan roh Tuhan, maka ya roh manusia itu akan menjadi pelita Tuhan yang akan menyelidiki lubuk hati manusia. Ayat 28, kasih dan setia melindungi raja dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan, ayat 29, hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan bagi orang tua ialah uban. Ya, jadi hiasan bagi anak muda itu kekuatannya. Ya, dan sesuatu yang menjadi keindahan bagi orang tua itu uban atau rambut putih, saudara. Bagi orang muda, ya kekuatan itu menjadi hiasan bagi dia. Tetapi ya bagi orang tua, saudara, keindahan itu adalah rambut putih atau uban. Karena apa? Uban itu menunjukkan kita sudah berumur, kita sudah punya banyak pengalaman, banyak mengalami peristiwa, dan itu merupakan satu keindahan bagi kita. Ya, ketika kita diberi umur panjang dan ada uban di kepala kita. Ayat 30, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ya, bilur-bilur yang berdarah itu akan membersihkan kejahatan dan pukulan itu membersihkan hati. Ini bicara tentang ketika kita ini banyak saudara ditekan, menghadapi himpitan, tantangan, kerasnya hidup, proses sampai berdarah-darah. Itu baik karena semakin kita ini dibentuk, ya, kita berdarah-darah itu akan pelan membuat kita ini bertobat. Pengalaman yang pahit artinya pengalaman berdarah-darah, pukulan yang berdarah itu membuat kita ini akhirnya semakin bertobat, bersih dari kejahatan, dan pukulan itu membersihkan lubuk hati. Tapi ini juga menggambarkan tentang bilur Kristus. Darah Kristus itu membasuh semua dosa kita dan membuat hidup kita ini menjadi bersih di pandangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita semakin mencintai Tuhan, semakin hidup dekat dengan Tuhan, dan semakin bergantung kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa dan kita renungkan firman nih. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena firman Tuhan selalu mengingatkan kami apa yang kami dengar malam ini biar kami boleh lakukan supaya hidup kami semakin bijaksana. Jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kami percaya yang menyenangkan Tuhan adalah bukan berapa banyak firman yang kami dengar, tapi berapa banyak firman yang berusaha kami lakukan. Sekalipun itu berat bagi daging, tapi kami mau berusaha menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, mereka sedang dalam persoalan, proses, pergumulan hidup, dalam masalah keuangan, dalam masalah pemulihan keluarga, ya dalam masalah keuangan apapun, biarlah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan tolong
Asal kami bertobat, kami percaya selalu ada jalan. Yang rindu punya keturunan dibukakan kandungan yang tertutup. Yang sedang terbaring sakit, Tuhan beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terutama bahwa kami hidup dalam pertobatan karena dosa itu membawa sesuatu yang tidak baik dalam hidup kami. Tuhan berkati Tuhan, setiap mereka ingin menjual aset, Tuhan juga turut bekerja mengirimkan pembeli yang terbaik. Kami percaya yang merindukan pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, suami dipulihkan, istri, anak-anak dipulihkan. Biarlah juga boleh mengalami kebaikan yang dari Tuhan dan jawaban dari Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Selamatkan bangsa kami. Tolong bangsa kami, topang bangsa kami. Dijauhkan bangsa ini dari niat-niat jahat orang. Tuhan yang pegang kendali. Dijauhkan dari niat-niat jahat bangsa lain atas Indonesia. Tuhan pegang kendali. Kami semua berdoa bersepakat agar Indonesia ini ada dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat. Biarlah hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, semua pemerintahan di atas bangsa ini mulai dari presiden, wakilnya, Pak Prabowo, Gibran dan seluruh staf yang ada, biar punya roh takut akan Tuhan. Taruh dalam hati mereka roh takut akan Tuhan agar mereka berhati-hati dalam setiap sikap dan keputusan yang mereka ambil. Biarlah itu berdasarkan Tuhan sendiri. Kami hanya bisa berdoa dan berdoa bagi bangsa ini. Ini yang dapat kami lakukan dan kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah dan anugerah-Mu melimpah. Hujan pertobatan terjadi. Orang-orang kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas kehidupan setiap kami dan biar iman kami tetap terjaga, kudus dan utuh sampai kedatangan Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.